61. Liu Clan. Jika sesuatu terjadi pada adik perempuan dan ibuku, maka aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Yang Ye berpegangan erat pada si kecil di tangannya sementara ekspresinya biadab dan menakutkan, dan dia berjalan cepat ke kediaman Penatua Qian. Surat itu tidak ditulis oleh Little Yao, dan itu adalah King Hong. Surat itu mengatakan bahwa adik perempuan dan ibu Yang Ye telah menderita serangan secara diam-diam oleh sekelompok orang berpakaian hitam yang tidak dikenal 2 hari lalu. Kelompok orang berpakaian hitam ini sangat tangguh, dan mereka bertiga sama sekali tidak bisa menolak orang berpakaian hitam ini. Untungnya, orang-orang berpakaian hitam ini tidak ingin mengambil kehidupan adik perempuan dan ibunya, dan mereka hanya bermaksud untuk menangkap mereka berdua. Namun, untungnya, adik perempuan dan ibunya tidak ditangkap oleh mereka karena kemunculan tiba-tiba King Hong dan yang lainnya mengejutkan orang-orang berpakaian hitam itu. Pertempuran di antara mereka telah menarik para penjaga yang berpatroli di South Peace City, dan orang-orang berpakaian hitam mundur ketika patroli tiba. King Hong sama sekali tidak ragu untuk mengirimi Yang Ye surat yang meminta Yang Ye memikirkan cara untuk mengatasi semua ini. Ketika dia melihat isi surat ini, pikiran pertama yang memasuki pikiran Yang Ye adalah klan Liu. Keluarganya praktis tidak memiliki musuh di dalam South Peace City, dan itu hanya memiliki banyak konflik dengan klan Liu. Terutama setelah dia membentuk perjanjian untuk bertarung dengan Liu Qingyu di Life and Death Arena, konflik di antara mereka telah menjadi tidak bisa didamaikan. Setelah merasa marah, Yang Ye merasa beruntung. Dia merasa beruntung bahwa dia telah meminta kelompok 3 orang King Hong untuk pergi ke South Peace City dan melindungi adik perempuannya dan ibunya karena jika mereka tidak ada di sana, maka adik perempuan dan ibunya mungkin tidak akan dapat menghindari bencana. Setelah merasa beruntung, dia marah lagi. Adik perempuannya dan ibunya adalah orang-orang yang paling penting dalam hidupnya, namun Liu Clan sebenarnya berani mengambil langkah langsung melawan mereka. Jadi, pada saat ini, Yang Ye benar-benar ingin memusnahkan klan Liu. Penatua Qian, aku akan kembali ke South Peace City. Di dalam kamar Penatua Qian, Yang Ye menatap Penatua Qian sementara dia berbicara dengan suara rendah. Ketika dia melihat Yang Ye tiba dengan ekspresi suram, dan setelah dia mendengar apa yang Yang Ye katakan, Penatua Qian tertegun. Setelah itu, dia berkata, Yang Ye, kompetisi antara kalian semua murid pengadilan luar baru akan dimulai besok, dan 10 besar akan menerima hadiah dari Sekte Pedang. Ada teknik peringkat mendalam di antara hadiah itu. Selain itu, sangat mungkin bahwa puncak Masters dari puncak lainnya akan mengingat nama-nama dari 10 besar. Ini kesempatan. Petik 2. Yang Ye menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia memberitahu Penatua Qian tentang apa yang terjadi di kota South Peace. Ekspresi Penatua Qian berubah serius setelah dia mendengar Yang Ye, dan dia berkata, ini mungkin terkait dengan Liu Qingyu. Liu Qingyu. Yang Ye bingung, dan dia bertanya, bukankah dia di Sekte Pedang? Penatua Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, Liu Qingyu meninggalkan pedang sekte ketika Anda naik ke tingkat ke-21 dari pedang Servant Pagoda, dan 2 murid lainnya yang berperingkat di peringkat pengadilan luar telah pergi bersamanya. Pada saat itu, saya tidak terlalu memperhatikan hal itu, dan saya pikir setelah dia mengetahui tentang bakat alami Anda, dia kembali ke South Peace City untuk meminta Liu Clan untuk berhubungan baik dengan keluarga Anda. Tapi aku tidak pernah menyangka dia tidak kembali untuk berhubungan baik denganmu, dan dia malah kembali untuk berurusan denganmu. Petik 2. Gumpalan niat membunuh yang mengerikan melintas di mata Yang Ye ketika dia mendengar ini, dan dia berkata, hanya 2 bulan tersisa sebelum pertempuran yang telah disepakati antara dia dan saya akan dimulai. Sepertinya dia tidak sabar untuk melenyapkanku. Petik 2. Penatua Qian berkata, Yang kecil, dengan potensi dan bakat alami Anda saat ini, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Sekte Pedang akan memungkinkannya untuk membunuh Anda di Life and Death Arena? Tidak akan. Bahkan jika Anda kalah di Life and Death Arena, Sekte Pedang tidak akan membiarkannya membunuh Anda karena keberadaan Anda terkait dengan peringkat kenaikan berikutnya, dan Liu Qingyu mungkin memahami prinsip ini. Jadi, jika dia ingin membunuhmu, maka dia hanya bisa meninggalkan pedang sekte, dan alasan dia bermaksud untuk menangkap adik perempuan dan ibumu mungkin demi menarikmu keluar dari pedang sekte. Petik 2. Yang Ye membungkuk pada Penatua Qian, dan kemudian dia berkata, Penatua Qian, aku sudah menjadi murid pengadilan luar sekarang. Jadi, dengan kata lain, aku bisa meninggalkan Sword Sect kapan saja untuk meredam diriku. Saya ingin meminta Penatua Qian untuk mengizinkan saya menggunakan formasi teleportasi di platform teleportasi. Petik 2. Memanfaatkan formasi teleportasi adalah alasan Yang Ye datang untuk mencari Penatua Qian. Karena murid pelataran luar tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan formasi teleportasi, dan di pelataran luar, hanya para penatua yang bisa memanfaatkannya. Penatua Qian berkata dengan suara rendah, kekuatan Liu Qingyu telah mencapai peringkat ketiga dari alam surga pertama, dan 2 murid yang pergi bersamanya masing-masing berada di peringkat pertama dan peringkat kedua dari alam surga pertama. Pada saat ini, Anda hanya berada di peringkat ke-9 dari alam mortal, dan Anda sama sekali tidak cocok untuk mereka. Bagaimana dengan ini? Saya akan menuju ke kota South Peace dan bermeditasi dengan klan Liu sementara Anda beristirahat dengan tenang dan berkultivasi di Sekte Pedang. Bagaimana menurut Anda?
Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua Qian, permusuhan antara klan Liu dan aku sudah tidak bisa didamaikan, dan klan Liu mungkin memahami ini juga. Bahkan jika mereka berjanji pada Penatua Qian di permukaan bahwa mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi adik perempuan dan ibuku, mereka masih akan bergerak diam-diam. Aku akan kembali kali ini adalah niat yang tepat untuk mengakhiri permusuhan dengan klan Liu. Saat dia selesai berbicara, nada bicara Yang Ye menjadi sangat dingin dan mengerikan. Bibir Penatua Qian bergerak, namun dia tidak terus membujuk Yang Ye lagi. Dia sangat jelas menyadari status yang dimiliki adik perempuan dan ibu Yang Ye di dalam hatinya. Tindakan Liu Clan untuk bergerak melawan adik perempuannya dan ibunya benar-benar menyentuh skala terbalik Yang Ye. Seperti yang Yang Ye katakan, itu benar-benar tidak dapat didamaikan saat ini. Namun, itu sangat mungkin Yang Ye mungkin menderita kemalangan ketika dia kembali kali ini. Bagaimanapun, kekuatan Liu Qingyu dan dua murid lainnya sama sekali bukan sesuatu yang Ye bisa lawan. Namun, dia sangat jelas menyadari bahwa bahkan jika dia tidak mengizinkan Yang Ye untuk menggunakan formasi teleportasi, Yang Ye akan bergegas kembali ke kota South Peace. Dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang sifat Yang Ye. Penatua Qian menghela nafas dengan suara rendah setelah waktu yang lama. Ayo, aku akan membawamu ke platform teleportasi. Terima kasih, Penatua Qian. Yang Ye menangkupkan tinjunya ke arah Penatua Qian saat dia berbicara. Penatua Qian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, aku akan membawamu ke platform teleportasi, tapi aku tidak akan membantumu berurusan dengan Liu Clan. Anda harus jelas menyadari bahwa Kekaisaran Grand Qin sangat menentang sekte yang mengganggu permusuhan dunia fana. Jika saya ikut campur, maka sangat mungkin menyebabkan konflik antara sekte pedang dan Kekaisaran Grand Qin. Petik 2. Meskipun dia benar-benar peduli tentang Yang Ye, dia sama sekali tidak akan membahayakan sekte karena Yang Ye. Saya mengerti. Penatua Qian melanjutkan, selain itu, kamu tidak akan kembali ke South Peace City sekarang sebagai murid dari Sword Sect, dan kamu kembali sebagai murid buruh. Memahami. Yang Ye tertegun, dan kemudian dia mencapai pemahaman. Jika dia masuk ke pertempuran dengan Liu Clan, dan dia adalah murid dari Sekte Pedang, maka tidak diragukan lagi akan menyebabkan Kekaisaran Grand Qin tidak senang dengan Sekte Pedang. Ketika dia memikirkan sampai di sini, dia berkata, Penatua Qian, saya mengerti. Namun, semua orang tahu bahwa saya sudah menjadi murid pengadilan luar sekarang. Jadi, petik 2. Penatua Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu belum menjadi murid sejati dari Sekte Pedang. Untuk menjadi murid pedang Sekte, Anda harus menunggu sampai setelah kompetisi besok. Sekte akan membagikan seragam Sekte, dan namamu akan dicatat pada daftar Sekte Pedang untuk murid. Hanya dengan begitu kamu akan dianggap sebagai murid Sword Sect. Sebenarnya, Anda bukan murid pedang Sekte sekarang. Yang Ye berpikir sejenak, lalu dia mengangguk dan berkata, aku mengerti. Penatua Qian mengangguk dan berkata, ayo, aku akan membawamu ke platform teleportasi. Begitu dia selesai berbicara, dia berdiri dan menuju keluar dari kediamannya. Yang Ye buru-buru mengikutinya. Sekte pedang dibangun di Gunung Void, dan Gunung Void berlanjut sejauh lebih dari 500 km, dan ada 7 puncak utama dan 36 puncak kecil di Sekte Pedang. Setiap puncak menjulang tinggi ke awan, dan mereka sangat jauh satu sama lain. Terutama jarak antara 7 puncak utama, jika seseorang berjalan kaki, maka seorang murid pelataran luar setidaknya harus berjalan selama beberapa hari. Jadi, ada platform teleportasi di setiap puncak tunggal di Sekte Pedang, dan formasi teleportasi ini menyediakan teleportasi ke arah puncak lainnya. Tentu saja, formasi teleportasi ini bukan untuk penggunaan para murid pelataran luar, dan itu adalah untuk para murid pelataran dalam, para murid elit, dan para tetua dari 7 puncak utama untuk memanfaatkan. Adapun mengapa para murid pelataran luar tidak bisa memanfaatkan mereka? Itu karena para murid pelataran luar tidak memiliki kekuatan untuk memanfaatkan mereka. Ada bahaya ketika sampai pada formasi teleportasi. Ketika seseorang diteleportasi, itu akan menyebabkan orang itu merasa pusing dan tidak nyaman di seluruh tubuh. Jika kekuatan orang itu terlalu lemah, itu bahkan bisa menyebabkan orang itu menjadi kacau atau bahkan pingsan selama proses teleportasi. Jika seseorang kehilangan kesadaran saat diteleportasi, jangan khawatir, itu tidak akan menyebabkan kematian, dan itu hanya akan menyebabkan hilangnya semua kemampuan mental. Kasus-kasus seperti itu telah terjadi di Sekte Pedang di masa lalu. Dengan demikian, sejak saat itu, Sekte Pedang melarang murid-murid pelataran luar menggunakan formasi teleportasi. Yang Ye dan Penatua Qian tiba di platform teleportasi. Ketika para murid yang menjaga platform teleportasi melihat bahwa itu adalah Penatua Qian, mereka membungkuk padanya dan tidak memperhatikannya lebih jauh. Platform teleportasi tingginya beberapa meter, dan itu adalah platform batu yang lebarnya lebih dari 30 meter. Ada lebih dari 100 lingkaran biru muda di peron batu. Setiap lingkaran biru mewakili puncak. Tentu saja, ada yang terhubung ke tempat lain seperti daerah berbahaya di pegunungan Grand Myriad atau beberapa kota di dalam Kekaisaran Grand Qin. Saat dia menatap lingkaran itu, Yang Ye tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa masuk ke lingkaran yang salah.
Kalau tidak, begitu dia melakukannya dan dipindahkan ke tempat seperti wilayah King Rank Dark Beast di Grand Myriad Mountains, maka dia benar-benar tidak akan bisa kembali dengan hidupnya. Selain itu, kecelakaan seperti itu tampaknya telah terjadi di masa lalu. Untungnya, sejak hari itu dan seterusnya, lingkaran biru muda diberi label dengan tujuan mereka. Bab 62/62. Penatua Qian menunjuk ke salah satu lingkaran kecil biru muda dan berkata, formasi teleportasi ini mengarah ke Rising Sun City. Setelah Anda tiba di sana, Anda dapat memilih untuk menunggangi binatang terbang kelompok pedagang dan menuju ke kota South Peace. Tentu saja, Anda juga dapat menggunakan formasi teleportasi antar kota dari Kekaisaran Grand Qin, tapi itu sangat mahal. Penatua Qian menarik dua jimat dan menyerahkannya kepada Yang Ye ketika dia berkata, ini adalah jimat Strider kelas rendah dan jimat penyembuhan tingkat menengah. Strider Talisman dapat meningkatkan kecepatanmu hingga 30% selama 4 jam, sedangkan, Healing Talisman mampu dengan cepat menyembuhkan setiap cedera yang kamu derita selama itu bukan salah satu yang telah melukai fondasi kamu. Petik 2. Saat dia menatap dua jimat yang Penatua Qian berikan padanya, hati Yang Ye terasa hangat. Dia tahu bahwa meskipun Penatua Qian adalah penatua pengadilan luar, jimat seperti itu sangat berharga bagi Penatua Qian. Bagaimanapun, sama sekali tidak mungkin untuk menukar jimat seperti itu tanpa lebih dari 10.000 poin kontribusi. Sebagai penatua pengadilan luar, Penatua Qian hanya memperoleh beberapa ratus poin kontribusi setiap bulan. Kedua jimat ini tidak berharga bagi Yang Ye, tetapi niat Penatua Qian benar-benar menyentuh Yang Ye. Meskipun Penatua Qian mengatakan bahwa dia tidak akan membantu Yang Ye, bukankah tindakan ini merupakan bentuk bantuan tidak langsung? Yang Ye menarik napas dalam-dalam, dan dia tidak menolaknya. Dia menerima dua jimat dari Penatua Qian dan berkata dengan serius, terima kasih, Penatua Qian. Penatua Qian tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya dua jimat. Tidak perlu berterima kasih sama sekali. Saya hanya bisa banyak membantu Anda. Lanjutkan. Yang Ye membungkuk pada Penatua Qian, dan kemudian dia berjalan menuju lingkaran biru. Tepat ketika yang kamu hendak berjalan ke lingkaran biru, suara yang jelas dan merdu menyebabkan Yang Ye berhenti bergerak. Pekerja kecil, tunggu di sana, tunggu, itu suara Bauer. Yang Ye berbalik dan melihat ke bawah dari platform ketika dia mendengar suara ini. Dia melihat Bauer berlari cepat ke arahnya, dan dia bahkan melambaikan tangan saat dia berlari. Sudut mulut Elder Qian berkedut ketika dia melihat Bauer, dan kemudian dia berkata, dia menunggu di luar selama 2 hari ketika kamu berada di pagoda pedang Servant. Pada akhirnya, dia kembali ke puncak jimat ketika kamu masih belum muncul dari pagoda. Benar, kalian berdua mengobrol dengan baik. Saya tidak akan bergabung. Begitu dia selesai berbicara, Penatua Qian bahkan tidak menunggu Yang Ye untuk menjawabnya sebelum dia melompat ke samping, dan segera setelah dia turun ke tanah, dia menghilang dari bidang visi Yang Ye dengan beberapa gerakan. Ketika dia menyaksikan Penatua Qian berlari seolah-olah dia melarikan diri untuk hidupnya, Yang Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sepertinya tetua pengadilan luar sangat takut dan bermasalah oleh Bauer. Bauer berlari ke Yang Ye dan terengah-engah. Wajah mungilnya tampak memerah karena khawatir, dan itu seperti apel dan sangat imut. Tenang dan istirahat dulu. Aku tidak akan pergi sekarang. Yang Ye tersenyum ketika berbicara. Bauer memelototi Yang Ye, dan dia berkata setelah beristirahat sejenak, pekerja kecil, Bauer membencimu sampai mati. Anda bahkan tidak datang mencari saya setelah Anda keluar dari sana. Katakan padaku, apakah kamu bahkan menganggapku teman? Petik 2. Bauer, aku baru saja keluar dari sana belum lama ini. Lagi pula, aku tidak tahu di mana talisman Peak berada, jadi bagaimana aku bisa mencarimu? Yang Ye berbicara dengan nada sedih. Aku tidak peduli. Bauer mendengus dan berkata, bagaimanapun, kamu membuatku menunggu selama 2 hari, dan aku ingin kamu memberikan kompensasi padaku. Itu tujuan sejatimu, kan? Kata Yang Ye. Wajah Bauer yang baru saja kembali normal berubah merah sekali lagi. Dia tampaknya menjadi marah karena malu, dan dia mengangkat kaki kanannya dan menendang Yang Ye dengan paksa sebelum dia berkata, aku tidak peduli, aku tidak peduli. Anda membuat saya marah. Berikan aku anak kecil itu dan aku akan memaafkanmu. Saya ingin si kecil. Petik 2. Kepala Yang Ye sedikit sakit. Bauer benar-benar terpikat oleh anak kecil itu. Tetapi bahkan jika Yang Ye bersedia memberikan anak kecil itu ke Bauer, apakah anak kecil itu bersedia untuk pergi bersama Bauer? Buru kecil, beri aku anak kecil itu, oke. Saya menjamin bahwa si kecil akan memiliki kehidupan mewah di sisiku. Saya tidak akan membiarkan siapapun menggertaknya, dan saya akan merawatnya dengan sangat baik, oke. Tidak akan senang jika mengikuti Anda karena Anda terlalu miskin. Kata Bauer. Wajah Yang Ye berubah hitam. Saya akui bahwa saya miskin, tetapi apa yang Anda maksudkan dengan itu tidak akan bahagia. Yang Ye benar-benar ingin melempar Bauer ke vortex dantiannya untuk melihat betapa bahagianya anak kecil itu di dalam kumpulan energi yang sangat besar. Yang Ye berpikir sejenak sebelum dia berkata dengan suara lembut, Bauer, bukankah sudah saya katakan sebelumnya? Jika Anda menginginkan lelaki kecil itu,
maka Anda harus membuat lelaki kecil itu memiliki kesan yang baik terhadap Anda dan menjadikan lelaki kecil itu menjadikan Anda sebagai teman. Selama si kecil membawa Anda menjadi teman, maka apakah ia akan menolak ketika Anda memintanya untuk mengikuti Anda? Petik 2. Tapi lelaki kecil itu selalu di sisimu, dan Baur tidak punya waktu untuk menjalin hubungan dengannya. Mengapa kamu tidak memberikan anak kecil itu kepadaku, dan biarkan aku menjalin hubungan dengannya, oke? Tentu saja, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Saat dia berbicara, Bauer menarik peti pedang dan memberikannya kepada Yang Ye ketika dia berkata, lihatlah harta ini adalah harta yang luar biasa. Ada 36 pedang Yellow Rank bermutu tinggi di dalamnya, dan bahkan ada tulisan di dada pedang. Ini adalah formasi pedang peringkat mendalam kelas menengah. Sangat, 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 sangat tangguh. Petik 2. Saat dia menatap dada pedang, jantung Yang Ye melesat tak terkendali. Itu jelas harta pada pandangan pertama, tapi dia benar-benar tidak bisa memberikan anak kecil itu pergi. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menghindari memikirkan dada pedang, dan dia merasa sedikit geli ketika dia menatap Baur yang tampak seperti rubah kecil. Sejak mereka bertemu, iblis kecil ini pertama kali mencoba mendapatkan lelaki kecil itu dengan paksa, kemudian dia mencoba bersikap diplomatis, dan sekarang dia mencoba menggoda dia. Iblis betina kecil ini benar-benar tidak akan berhenti demi kepentingan si kecil. Yang Ye berpikir sejenak, dan kemudian dia berkata dengan serius, Baur, sejujurnya, aku tergoda oleh peti pedang ini. Namun, aku benar-benar tidak bisa memberikan anak kecil itu kepadamu. Itu hanya mengikuti di sisiku karena beberapa alasan yang bahkan aku tidak mengerti sepenuhnya. Selain itu, sama seperti Anda, anak kecil itu adalah teman saya, dan saya tidak punya hak untuk memberikannya kepada Anda. Baur diam. Setelah beberapa saat, dia berkata, tapi aku benar-benar suka anak kecil itu, aku benar-benar menyukainya. Meskipun dia sedikit nakal, pada akhirnya dia masih anak-anak. Yang Ye menghela nafas dalam hatinya, dan dia menggosok kepala kecil Bauer dengan cara menyayanginya sebelum dia berkata dengan suara lembut, Baur, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda ingin menjadi teman dengan si kecil, atau Anda ingin menjadikan si kecil sebagai peliharaan Anda? Petik 2. Baur berkedip dan berkata, apakah ada perbedaan antara itu? Tentu saja. Yang Ye berkata, apakah kamu tahu mengapa anak kecil itu bersedia tinggal di sisiku? Karena itu bertemu kamu lebih dulu. Ujung-ujung mulut Yang Ye berkedut, dan kemudian dia mengangguk dan berkata, baiklah, itu juga alasan. Namun, apakah Anda tahu mengapa itu tidak tergoda oleh Anda dan masih memilih untuk tetap di sisiku? Bauer berpikir serius sejenak dan berkata, mungkin kamu memberikannya hal yang lebih baik. Yang Ye terdiam. Mengapa gadis kecil ini tidak menjadi karakter? Tidak bisakah Anda bertanya mengapa? Yang Ye memutuskan untuk berhenti bertanya, dan dia langsung sampai pada intinya dan berkata, alasan anak kecil itu mau tinggal di sisiku adalah karena kami berteman. Dibutuhkan saya untuk menjadi teman, dan saya mengambilnya untuk menjadi teman juga. Meskipun tetap di sisiku, itu gratis, dan dapat pergi kapan saja. Tetapi jika itu mengikuti Anda, maka Anda akan menganggapnya sebagai hewan peliharaan, dan itu akan kehilangan kebebasannya. Jika itu kamu, apakah kamu mau kehilangan kebebasanmu? Bauer melirik ragu pada Yang Ye dan berkata, pekerja kecil, apakah Anda menipu Bauer? Di masa lalu, ketika kakek tidak mau memberikan sesuatu kepada Bauer, dia akan berbicara tentang banyak prinsip kepada saya. Petik 2. Yang Ye. Petik 2 titik. Petik 2. Tepat ketika Yang Ye terdiam, Bauer berkata, namun, saya pikir apa yang Anda katakan masuk akal. Di masa depan, saya tidak akan mencoba mengambil anak kecil itu dari Anda. Saya akan mencoba berteman dengan si kecil. Iya, berteman, dan jangan menjadikannya hewan peliharaan Bauer. Petik 2. Yang Ye menghela nafas lega ketika mendengar ini. Si iblis kecil akhirnya datang. Bauer menyerahkan peti pedang kepada Yang Ye dan berkata, aku akan memberikan potongan sampah ini kepadamu. Itu hanya menempati ruang di cincin spasial saya. Baiklah, karena tidak ada yang lain, aku akan kembali ke puncak jimat. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia berbalik, namun setelah dia mengambil 2 langkah, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan berbalik sekali lagi sebelum dia berkata, buruh kecil, kakek akan segera kembali, sehingga kamu tidak bisa ketinggalan dalam dao dari jimat. Kakek sangat ketat. Tentu saja tidak, kata Yang Ye sambil tersenyum. Bauer mengangguk, dan kemudian dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia berlari ke kejauhan. Saat dia menyaksikan kuncir Bauer berayun ketika dia pergi, Yang Ye tersenyum, dan hatinya terasa hangat ketika dia menundukkan kepalanya dan menatap dada pedang di tangannya. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan meletakkan dada pedang ke dalam cincin spasialnya, dan kemudian dia berjalan ke formasi teleportasi. Bab 63/63. Rising Sun City adalah kota besar yang memiliki populasi lebih dari 5 juta. Dalam hal skala dan tingkat kemakmurannya, maka di antara semua kota di negara bagian Jing, Rising Sun City hanya kalah dengan ibu kota negara bagian Jing.
Kemakmuran Rising Sun City dapat dikatakan sebagai kontribusi dari Sekte Pedang dan Pegunungan Grand Myriad. Meskipun pedang sekte berada di bagian bawah di antara 6 sekte luar biasa, sumber daya, cadangan, dan kekuatan atasannya masih sesuatu yang tidak ada yang berani meremehkan. Tentu saja, alasan paling penting adalah bahwa sekte pedang adalah konsumen barang juga. Populasi SWOT Sect sangat besar. Meskipun semua orang ini sebagian besar adalah pro-founders masih membutuhkan pakaian dan makanan. Apalagi mereka ingin memakai yang terbaik dan makan yang terbaik. Adapun berbagai biaya lainnya, biaya SWOT Sect juga besar. Jadi, Sekte Pedang memiliki bisnis sendiri di dunia fana juga. Tentu saja, bisnis ini dikelola oleh anggota dunia fana. Tempat pedang sekte memilih untuk melakukan bisnis adalah Rising Sun City. Adapun mengapa Grand Myriad Mountains dikatakan telah berkontribusi besar, itu karena pengeluaran juga. Tentu saja, itu bukan anggota SWOT Sect tetapi tentara bayaran di sekitar Grand Myriad Mountains. Semua tentara bayaran yang menuju ke Grand Myriad Mountains untuk mencari tanaman obat dan berburu Dark Beast membutuhkan tempat untuk membeli barang, dan tempat itu adalah Rising Sun City. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Yang Ye perlahan-lahan mendengar suara riuh sekelompok kerumunan. Selain itu, suara dan suara perlahan-lahan tumbuh semakin banyak. Setelah beberapa saat, Yang Ye membuka matanya, dan itu adalah seorang pemuda di atas usia 20 yang muncul dalam bidang penglihatannya. Ketika dia melihat Yang Ye membuka matanya, pria muda itu menangkupkan tangannya ke arah Yang Ye dan berkata, "Kakak senior, kau sudah bangun." Saat dia menatap pria di depannya, Yang Ye bertanya, "Kamu?" Pria muda itu membungkuk dan berkata dengan hormat, "Saudara muda dipanggil Manan, dan aku adalah murid kehormatan Sekte Pedang. Saya bertugas melayani para murid sekte yang datang ke Rising Sun City, dan saya juga seorang manajer, Happiness Inn ini." Seorang murid kehormatan, Yang Ye sedikit mengernyit. Tetapi dalam waktu singkat, dia mencapai sebuah pemahaman. Posisi murid kehormatan biasanya merujuk pada para murid yang mengelola bisnis sekte pedang di dunia fana. Status para murid kehormatan ini mirip dengan para murid yang bekerja di sekte pedang, dan mereka tidak memiliki banyak status dalam sekte tersebut. Namun, mereka sedikit lebih baik daripada murid tenaga kerja karena nama-nama murid kehormatan terdaftar dalam daftar sekte pedang untuk murid. Selain itu, setelah murid kehormatan memberikan tingkat kontribusi tertentu untuk sekte, mereka bisa menjadi murid pengadilan luar. Yang Ye melirik murid kehormatan ini bernama Manan, dan dia sedikit terkejut ketika dia melihat kultivasi Manan. Karena murid bernama Manan ini sebenarnya berada di peringkat ke-9 dari alam mortal. Namun, Yang Ye masih menggelengkan kepalanya karena bakat alami berada di peringkat ke-9 dari alam mortal sementara di atas usia 20 adalah sesuatu yang pasti tidak akan disukai sekte pedang. Yang Ye berhenti membiarkan pikirannya terganggu, dan dia bertanya, "Saudaraku Ma, bolehkah saya tahu jika ada cabang asosiasi Master Jimat di Rising Sun City?" Manan tertegun ketika mendengar metode alamat Yang Ye, dan kemudian dia buru-buru berkata, "Kakak senior, tidak apa-apa memanggilku Junior Brother atau Little Ma." Manan tidak bisa tahan disapa seperti itu. Semua murid sekte pedang ini sangat sombong ketika mereka tiba di Rising Sun City, dan mereka sangat sulit untuk dilayani, jadi bagaimana mungkin dia berani membiarkan Yang Ye memanggilnya dengan hormat sebagai saudara. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, kamu adalah murid kehormatan sekte pedang. Karena kamu adalah murid kehormatan, maka kita adalah saudara sekte yang sama. Mungkin orang lain tidak berpikir seperti ini, tetapi setidaknya, saya tahu. Tidak perlu membuat keributan tentang bagaimana saya memanggil Anda dan memberitahu saya jawaban untuk pertanyaan saya." Yang Ye mengerti bahwa para murid sekte itu sangat arogan, dan terutama ketika mereka menghadapi para murid kehormatan ini. Mereka sepertinya selalu merasakan superioritas. Namun, Yang Ye tidak melakukannya karena dia telah menjadi murid buruh yang memiliki status yang bahkan lebih rendah daripada murid kehormatan. Ketika dia mendengar ini, Manan melirik Yang Ye, dan ketika dia melihat bahwa ekspresi Yang Ye tampaknya tidak pura-pura, kesannya terhadap Yang Ye meningkat pesat. Dia berhenti membuat keributan tentang metode alamat dan berkata, "Di masa lalu, asosiasi Master Jimat tidak ada di Rising Sun City. Namun, setelah tingkat kemakmuran Rising Sun City naik menjadi setara dengan ibu kota di negara bagian Jing, asosiasi Master Talisman membuka cabang di Rising Sun City. Kakak senior, Anda berniat untuk pergi ke asosiasi Guru Jimat." Yang Ye mengangguk dan berkata, "Saya memang bermaksud pergi ke sana. Bisakah saudara Ma memimpin jalan? Sejujurnya, ini pertama kalinya saya di Rising Sun City, dan saya tidak tahu apa-apa tentang kota." Petik 2. Tentu saja, Manan setuju tanpa ragu-ragu. Tepat ketika mereka berdua akan pergi, fluktuasi energi tiba-tiba muncul dari formasi teleportasi yang berdiri Yang Ye berdiri beberapa saat yang lalu, dan kemudian seorang pemuda yang mengenakan jubah seorang murid pengadilan luar berjalan keluar dari dalam formasi teleportasi. Setelah dia keluar dari formasi, pemuda itu melirik Yang Ye, dan ketika dia menyadari bahwa Yang Ye tidak mengenakan pakaian seorang murid dari SWOT Sect,
dia berkata kepada Manan yang berdiri di dekat Yang Ye berkata, Little Ma, bantu aku menyiapkan makanan kering dan 5 set masing-masing pakaian dari berbagai gaya. Ingat, saya hanya ingin pakaian gaya selatan. Cepat, aku sedang terburu-buru. Petik 2. Manan menangkupkan tinjunya pada pria itu dan berkata dengan nada meminta maaf, kakak senior Su Feng, saya sudah berjanji untuk memimpin kakak senior ini. Bagaimana kalau saya membeli semuanya untuk kakak senior Su Feng begitu saya membawanya ke tujuannya? Petik 2. Su Feng sedikit terkejut, dan kemudian dia melirik Yang Ye dan berkata, kamu adalah murid Sekte Pedang. Suaranya membawa nada bertanya. Alis Yang Ye bersatu sedikit, tapi dia masih mengangguk dan berkata, aku baru saja menjadi murid pelataran luar. Meskipun Penatua Qian mengatakan bahwa dia tidak dianggap sebagai murid luar pengadilan sekarang, bahkan Penatua Qian sendiri mungkin tidak percaya kata-kata ini. Saat ini, Yang Ye hanya kurang memiliki simbol identitasnya. Gumpalan senyum menggoda muncul di wajah Su Feng ketika dia mendengar ini, dan dia berkata, jadi, itu adalah junior broter yang baru saja menjadi murid pengadilan luar. Begitu dia selesai berbicara, dia melirik Manan dan berkata, cepat dapatkan apa yang harus saya lakukan. Jangan salahkan saya karena tanpa ampun jika Anda lambat. Petik 2. Semua murid pelataran luar baru di pedang set akan dihancurkan oleh murid senior di pelataran luar. Dia telah compang camping di masa lalu, dan dia juga telah merampok orang lain. Sekarang, dia bermaksud untuk merampas Yang Ye. Manan melirik Yang Ye seolah-olah dia meminta keputusan Yang Ye. Jika Yang Ye tidak terburu-buru, maka dia akan menyelesaikannya untuk Su Feng terlebih dahulu. Yang Ye mengerti apa yang Manan maksudkan saat melihat Manan meliriknya. Namun, waktu Yang Ye sangat berharga sekarang, jadi dia segera berkata, kakak Manan, tolong bawa aku ke sana dulu. Jika Su Feng memiliki sikap yang baik terhadapnya dan benar-benar terburu-buru, maka Yang Ye tidak keberatan membiarkan Manan berurusan dengan Su Feng terlebih dahulu. Namun, sikap Su Feng membangkitkan ketidaksenangan yang ekstrim di hati Yang Ye. Jadi, karena Su Feng membuatnya merasa tidak senang, lalu mengapa dia membiarkan Su Feng senang? Manan berada dalam situasi yang sedikit sulit ketika dia mendengar Yang Ye. Dia jujur ingin membawa Yang Ye ke asosiasi Master Jimat terlebih dahulu. Bagaimanapun, ada perintah untuk hal-hal. Namun, Su Feng tidak mudah bergaul, dan jika dia benar-benar memimpin jalan bagi Yang Ye pertama, maka Su Feng pasti akan mencari masalah dengannya. Mata Su Feng sedikit menyipit. Dia menatap Yang Ye dan berkata, saudara muda, biarkan kakak senior mengajari Anda sebuah asas. Anda harus menjaga profil rendah. Kalau tidak, akan sangat sulit bagimu untuk bertahan di SWOT Sek. Petik 2. Yang Ye berkata sambil tersenyum, kamu benar, kita harus tetap low profile. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Izinkan saya untuk mengajarkan Anda sebuah asas juga, kata-kata ini dibangun berdasarkan kekuatan. Bagaimana menurut Anda? Oh. Gumpalan cibiran meringkuk di sudut mulut Su Feng, dan dia berkata, jadi junior broter berniat bertanding dengan kakak senior. Kalau begitu izinkan kakak senior untuk mencari bimbingan dari kemampuan luar biasa junior broter. Segera setelah dia selesai berbicara, sosoknya melintas, dan dia menghancurkan tinjunya pada Yang Ye. Bang! Suara ledakan terdengar, dan sesosok tubuh meledak terbang sebelum menabrak tembok dengan keras. Yang Ye menarik tinjunya dan menatap Su Feng yang terbaring di kaki tembok saat dia berkata, mengapa kamu tidak tahu bagaimana menjaga kerendahan hati ketika kamu hanya memiliki kekuatan Mortal Realm Profounder peringkat ke-9? Apakah itu akan membunuhmu untuk menjaga profil yang sedikit lebih rendah? Manan benar-benar membeku di samping. Tuhanku, itu adalah ahli alam fana peringkat ke-9. Namun dia sebenarnya tidak mampu menahan satu serangan pun. Su Feng berdiri perlahan saat dia menyeka darah di sudut mulutnya. Dia melirik Yang Ye, dan gumpalan rasa takut melintas di matanya sebelum dia berkata, kamu. Siapa kamu? Yang Ye. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye berbalik dan berbicara dengan Manan yang masih membeku di sisinya. Kakak Ma, bawa aku ke asosiasi guru jimat. Yang Ye bahkan tidak memiliki sedikit pun kesan yang baik terhadap murid-murid yang angkuh dan sombong seperti Su Feng. Manan mengangguk dengan kaku, dan kemudian dia membawa Yang Ye keluar dengan cara yang agak mekanis. Dalam benaknya, dia masih berpikir tentang pukulan yang telah dieksekusi Yang Ye. Itu terlalu cepat, itu benar-benar terlalu cepat. Yang Ye, tiba-tiba, mata Su Feng terbuka lebar, dan dia berkata, dia Yang Ye yang naik ke tingkat 22. Petik 2. Dia tidak mengenali Yang Ye karena dia pulang untuk mengunjungi keluarganya selama periode ujian luar pengadilan diadakan. Namun, dia pernah mendengar Yang Ye. Ya, ketika Yang Ye naik ke level 22, informasi ini tidak hanya menyebar ke seluruh sekte pedang, itu bahkan menyebar di luar sekte pedang. Dia terbakar dengan tidak sabar untuk kembali ke sekte pedang kali ini karena dia berniat untuk menonton kompetisi antara para murid pengadilan luar baru yang akan diadakan besok. Harus dikatakan saat dia ingin memandang Yang Ye yang telah memecahkan rekor SWOT Sek di Pagoda Pedang Servant. Namun,
Tidak pernah dia membayangkan bahwa dia tidak hanya pernah bertemu Yang Ye sebelumnya, tetapi dia bahkan bertarung dengan Yang Ye. Selain itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bahkan tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari Yang Ye. Saat dia menyaksikan sosok Yang Ye dan Ma Nan secara bertahap menghilang ke kejauhan, Su Feng bergumam. Seperti yang diharapkan dari orang yang naik ke level 22. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Petik 2. Bab 64/64. Asosiasi Master Jimat adalah organisasi khusus di wilayah selatan. Dibandingkan dengan 6 kekuatan besar, anggota mereka bisa dikatakan sangat sedikit. Meskipun anggota mereka sangat langka, kekuatan mereka sangat luar biasa. Bahkan jika itu adalah Grand Qin Empire atau sekolah asal, mereka tidak akan terburu-buru menyinggung mereka. Tidak hanya mereka tidak akan dengan terburu-buru menyinggung asosiasi guru jimat, Kekaisaran Grand Qin dan 6 kekuatan besar memberikan asosiasi otoritas jimat dengan segala macam otoritas khusus. Dalam perjalanan ke asosiasi guru jimat, Ma Nan tersenyum sambil menjelaskan kepada Yang Ye. Meskipun dia sedikit penasaran tentang mengapa Yang Ye akan bertanya kepadanya tentang asosiasi Master Jimat, tetapi dia tidak bertanya tentang hal itu. Yang Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah kamu mengatakan bahwa selain 6 kekuatan besar dan Kekaisaran Grand Qin, itu adalah kekuatan hebat lainnya? Ma Nan mengangguk dan berkata, itu bisa dianggap sebagai kekuatan, tetapi sangat berbeda dengan kekuatan lain karena anggotanya memiliki kebebasan sendiri. Anggota asosiasi dapat bergabung dengan berbagai kekuatan besar, tetapi itu tidak permanen, dan itu adalah bentuk kontrak saja. Misalnya, dengan tegas, puncak jimat di Sekte Pedang kita bukan milik Sekte Pedang kita, dan itu hanya bekerja sama dengan Sekte Pedang kita. Ini bukan hanya Sekte Pedang, bahkan Kekaisaran Grand Qin dan berbagai kekuatan besar lainnya memiliki Talisman Masters. Master Talisman ini sebagian besar dikontrak oleh berbagai kekuatan, dan mereka bukan milik kekuatan itu. Sebagai contoh, setelah seorang Master Talisman bergabung dengan sebuah sekte, bahkan jika sekte itu dimusnahkan, Master Talisman akan baik-baik saja karena ia termasuk dalam asosiasi Master Jimat. Siapapun yang menyentuhnya akan menderita pembalasan dari seluruh asosiasi guru jimat. Petik 2. Pembalasan dari seluruh asosiasi guru jimat. Yang Ye bertanya dengan terkejut. Ma Nan mengangguk dan berkata, kondisi untuk menjadi Master Jimat sangat keras. Jadi, ada sangat sedikit Master Jimat. Karena jumlahnya sangat sedikit, Talisman Master sangat bersatu. Mereka tidak punya pilihan selain dipersatukan karena mereka sudah sedikit jumlahnya, dan jika mereka tidak tetap bersatu, maka mereka mungkin sudah tidak ada lagi sejak lama. Petik 2. Yang Ye terdiam ketika dia mendengar sampai di sini. Di masa lalu, dia tahu bahwa status Master Talisman sangat ditinggikan, namun dia tidak pernah berharap bahwa itu akan begitu mulia. Itu ditinggikan sampai-sampai semua kekuatan besar harus memberi muka pada asosiasi Master Jimat. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa para tetua pengadilan luar itu takut menyinggung kakek Bauer. Ternyata Bauer dan kakeknya sama sekali bukan anggota Sekte Pedang. Ma Nan melanjutkan, status Master Jimat di seluruh wilayah selatan benar-benar menyendiri. Sebagai contoh, jika Talisman Master sendiri melakukan kejahatan, maka Grand Qin Empire tidak akan menghukum mereka, dan mereka akan membiarkan asosiasi Master Talisman itu sendiri untuk berurusan dengan Master Talisman. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa kejahatan itu tidak terlalu parah. Petik 2. Yang Ye terkejut sekali lagi, dan dia berkata, hukum Kekaisaran Grand Qin tidak berguna melawan Master Jimat. Yang Ye dibesarkan di Kekaisaran Grand Qin, jadi dia secara alami jelas menyadari betapa ketatnya hukum Kekaisaran Grand Qin. Kekaisaran Grand Qin memerintah kekaisaran secara hukum, dan hukum bisa dikatakan sebagai fondasi kekaisaran. Bagaimanapun, bahkan jika para murid sekolah asal atau sekte lain melakukan kejahatan di Kekaisaran Grand Qin, mereka masih akan dihukum oleh Kekaisaran Grand Qin. Ma Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak sia-sia, dan ini adalah hak istimewa yang diberikan kepada asosiasi Master Jimat oleh Kekaisaran Grand Qin. Selain itu, asosiasi Master Jimat biasanya tidak akan melindungi Master Jimat yang benar-benar melakukan kejahatan. Jika Master Talisman melakukan kejahatan yang sangat serius, maka Master Talisman itu akan dilucuti identitasnya sebagai anggota asosiasi. Setelah identitas orang itu sebagai anggota asosiasi dilucuti, itu mewakili bahwa Master Talisman tidak lagi dilindungi oleh asosiasi Master Talisman dan tidak menikmati berbagai hak istimewa khusus yang diberikan kepada anggota asosiasi Master Talisman. Jadi begitu ya, Yang Ye mengangguk. Ini relatif normal dan dapat diterima karena Kekaisaran Grand Qin sama sekali tidak akan membiarkan kekuatan untuk tetap di atas hukum. Karena dengan cara ini, tidak hanya akan menyebabkan Master Jimat menjadi sombong, otoritas Kekaisaran Grand Qin akan terpengaruh. Jadi, bagaimana mungkin Kekaisaran Grand Qin membiarkan hal seperti itu terjadi? Ma Nan berkata sambil tersenyum, meskipun masih ada beberapa pengekangan, status Talisman Masters sangat menyendiri. Dengan identitas mereka sebagai Talisman Masters, mereka disambut dan dihargai tinggi di seluruh wilayah selatan. Kemanapun mereka pergi, orang lain harus bersikap sopan kepada mereka. Petik 2. Yang kamu tersenyum dan mengangguk. Sekarang,
dia benar-benar ingin berterima kasih kepada Baur karena Baur yang mengizinkannya menjadi Master Jimat. Dengan identitas seorang Master Jimat, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang hal-hal yang ingin dia lakukan kali ini. Tanpa mereka sadari, mereka sudah tiba di cabang asosiasi Master Jimat di Rising Sun City. Cabang asosiasi Master Jimat di Rising Sun City terletak di area kota yang paling berkembang, dan bangunan asosiasi itu sendiri sangat mewah dan megah. Saat dia menatap bangunan yang berdiri di depannya, Yang Ye tidak bisa menahan nafas dengan emosi tentang betapa kayanya talisman Masters. Bahkan cabang asosiasi memiliki 6 tingkat, dan bahkan sepenuhnya dibangun dari berlian. Setelah semua, sepotong berlian seukuran telapak tangan memiliki nilai 10 koin emas. Selain itu, 10 koin emas cukup untuk keluarga biasa untuk hidup selama 1 tahun. Ketika dia memperhatikan Yang Ye dikejutkan oleh cabang yang dibangun dari berlian, Manan berkata sambil tersenyum, guru jimat terkenal karena kaya. Lagi pula, setiap jimat acak milik mereka dapat dijual dengan harga puluhan ribu koin emas. Petik 2. Yang Ye mengangguk, dan kemudian dia memandang Manan dan berkata, Kakak Ma, aku akan masuk untuk mengurus beberapa urusan. Jika Anda tidak terburu-buru, silakan tunggu di sini untuk saya. Petik 2. Kakak senior berniat untuk masuk. Manan terkejut, dan kemudian dia buru-buru berkata, Kakak senior, kita hanya bisa melihat asosiasi talisman master dari luar. Petik 2. Dia awalnya berpikir bahwa Yang Ye datang untuk melihat-lihat asosiasi Master Jimat, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa Yang Ye benar-benar ingin masuk. Ini benar-benar melebihi harapannya. Yang Ye tersenyum. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika kereta melaju cepat dari jalan di sebelah kanan mereka. Kereta itu sangat cepat dan sedikit ceroboh, dan itu menakutkan bagi kerumunan di jalan sampai melarikan diri dengan terburu-buru ke samping. Sepertinya nona muda ketiga klan Xiao telah datang untuk mengambil ujian untuk menjadi Master Talisman lagi. Saat dia menatap kereta, Manan berbicara dengan suara rendah. Klan Xiao, Yang Ye sedikit penasaran. Manan mengangguk dan menjelaskan. Klan Xiao adalah klan besar yang baru saja bangkit di Rising Sun City tahun ini. Patriark klan adalah ahli Spirit Realm, dan klan ini memiliki sejumlah besar otoritas di Rising Sun City. Mungkin nona muda ketiga klan Xiao yang duduk di dalam kereta. Alasan Xiao klan bisa bangkit bukan hanya karena memiliki ahli Realm Spirit, dan juga karena nona muda ketiga ini. Petik 2. Saat dia menatap kereta, Yang Ye tersenyum dan berkata, nona muda ketiga ini adalah Master Jimat, kan? Manan tersenyum dan berkata, sebenarnya, dia tidak bisa dianggap sebagai satu. Dia hanya memiliki kualifikasi untuk menjadi Master Talisman. Petik 2. Dia memiliki 5 elemen energi yang sangat besar. Tanya Yang Ye. Manan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini adalah jenis energi mendalam yang bermutasi. Dia, petik 2. Seseorang dapat menjadi Master Talisman tanpa memiliki energi mendalam dari 5 elemen. Yang Ye menyela Manan dan bertanya dengan terkejut karena Bauer telah memberitahunya bahwa hanya pemilik 5 elemen energi mendalam yang bisa menjadi Master Talisman. Manan sudah terbiasa dengan ketidaktahuan Yang Ye, dan dia segera menjelaskan. Sebenarnya, itu bukan hanya pemilik 5 elemen energi mendalam yang bisa menjadi Talisman Masters. Selama energi mendalam seseorang tidak menyebar saat meninggalkan tubuh, maka orang itu bisa menjadi Master Jimat, dan beberapa energi mendalam yang bermutasi dapat mencapai ini. Tentu saja, itu jauh lebih rendah daripada energi mendalam 5 elemen. Jadi, tidak ada Master Talisman yang mengambil nona muda ketiga klan Xiao ini sebagai murid sampai sekarang. Petik 2. Yang Ye mengangguk. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa energi mendalamnya yang bukan energi mendalam dari 5 elemen dapat membuatnya menjadi Master Jimat karena itu adalah bentuk energi mendalam yang bermutasi pada akhirnya. Namun, energi mendalam saya yang bermutasi ini tampaknya lebih hebat dari energi mendalam dari 5 elemen. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu dia berkata, saudaraku, jika ada hal lain yang harus dilakukan, maka kamu bisa kembali ke penginapan terlebih dahulu. Aku akan masuk sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye berjalan menuju asosiasi Master Jimat. Manan ragu-ragu sejenak, namun dia tidak menghentikan Yang Ye pada akhirnya. Meskipun kakak senior yang ini tidak tahu banyak hal, dia bukan idiot. Jadi, karena Yang Ye berniat untuk memasuki cabang, maka Yang Ye mungkin tidak mencari kematian dan benar-benar memiliki urusan untuk dihadiri. Berhenti di sana, Yang Ye baru saja akan berjalan melewati pintu asosiasi ketika seorang pria muda menghalangi jalannya. Yang Ye melirik pria itu dan sedikit terkejut karena pria itu sebenarnya seorang ahli Realm First Heaven. Selain itu, ahli First Heaven Realm seperti itu sebenarnya hanya penjaga. Ya, pemuda itu adalah seorang penjaga, dan Yang Ye secara langsung mengabaikan pemuda itu pada awalnya. Ini adalah asosiasi ahli jimat. Orang luar harus segera pergi. Pria muda itu berbicara dengan suara rendah. Saya ingin mengikuti ujian untuk menjadi Master Jimat. Yang Ye berbicara dengan nada datar. Pria muda itu tertegun ketika mendengar ini, dan kemudian ekspresinya sedikit melembut ketika dia berkata, apakah Anda memiliki surat rekomendasi?
Surat rekomendasi. Yang Ye sedikit mengernyit, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa mengikuti tes tanpa surat rekomendasi. Ketika dia mendengar Yang Ye, ekspresi pemuda itu berubah dingin sekali lagi, dan dia berkata, tentu saja tidak. Seberapa sibuk Master Talisman setiap hari? Jika ada orang yang datang untuk mengikuti tes, maka apakah mereka punya waktu untuk mempelajari Dao Talismans? Baiklah, saya tidak akan membuang nafas pada Anda. Cepat tinggalkan tempat ini, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Yang Ye mengerutkan kening sekali lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa ujian ini benar-benar memerlukan surat rekomendasi, dan dia tidak tahu guru jimat lain selain Baur. Master saya itu mungkin memiliki kualifikasi untuk memberi saya surat rekomendasi, tetapi kemana saya akan mencarinya? Biarkan dia masuk bersamaku. Tepat pada saat ini, suara yang jelas, merdu, dan menyenangkan terdengar dari belakang Yang Ye. Bab 65/65. Yang Ye berbalik. Dia memperhatikan seorang wanita dalam gaun berwarna hijau menyeringai padanya, dan ada seorang pria tua berjubah abu-abu mengikuti di belakangnya. Wanita itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Penampilannya tidak terlalu indah, namun itu sangat menyenangkan mata, dan wajahnya yang memiliki senyum acuh tak acuh di atasnya menunjukkan sikap yang tenang dan lembut. Justru bantalan inilah yang secara instan dan sangat meningkatkan pesona wanita itu. Yang Ye mengukur wanita itu dengan tatapannya, dan pada akhirnya, matanya berhenti di pinggang wanita itu. Saat dia menatap pinggang ramping wanita itu, gumpalan keheranan melintas di mata Yang Ye. Pinggang wanita itu sangat ramping seperti pohon willow selama musim semi pertama, dan kurva indah keluar dari tengah kelangsingan dan keanggunannya. Wanita itu sedikit mengangguk pada Yang Ye, dan kemudian dia membawa lelaki tua itu saat dia berjalan menuju lelaki muda itu dan berkata, lagi pula aku akan menyusahkan Tuan Zhang, jadi biarkan dia untuk diuji juga. Saya pikir Tuan Zhang mungkin tidak akan keberatan. Pria muda itu menangkupkan tinjunya pada wanita itu, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi bermasalah dan berkata, Nona Xiao muda, kamu harus tahu bahwa tugasku. Petik 2. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian dia menarik 2 batu energi dan memberikannya kepada pemuda itu sebelum dia berkata, Zhang Heng, aku tahu itu sulit bagimu juga, tapi aku harap kamu bisa membuat pengecualian. Pria muda bernama Zhang Heng menerima 2 batu energi sementara ekspresi bermasalah dari sebelumnya menghilang dari wajahnya, dan dia berkata sambil tersenyum, baiklah, dia bisa pergi dan mencoba. Benar, Nona Xiao muda, saya harap Anda bisa lulus ujian kali ini. Petik 2. Terima kasih atas berkahmu. Wanita itu tersenyum lembut, dan kemudian dia menatap Yang Ye dan berkata, ayo masuk. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju pintu masuk. Saat dia menyaksikan seluruh proses ini, bagaimana mungkin Yang Ye tidak mengerti bahwa alasan pria itu tidak mengizinkannya masuk adalah karena dia tidak menawarkan sogokan yang diperlukan. Sebenarnya, dia tahu semua prinsip tingkah laku ini, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa anggota asosiasi Master Talisman juga seperti itu. Yang Ye melirik 2 batu energi di tangan pemuda itu, dan kemudian dia mengikuti wanita itu dengan pakaian hijau. Setelah mereka tiba di aula utama di dalam gedung, Yang Ye menangkap wanita itu, dan dia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih untuk barusan, Nona muda Xiao. Saat dia berbicara, Yang Ye menarik 2 batu energi dan memberikannya kepada wanita itu. Saat dia menatap batu energi yang sedang dilewatinya, seuntai kejutan melintas di matanya. Batu energi sangat berharga, dan bahkan berharga baginya. Alasan dia bersedia menghabiskan 2 batu energi untuk membantu pria ini sebelum dia adalah karena pria tua di belakangnya mengatakan bahwa pria ini mungkin anggota dari Sekte Pedang. Jadi, dia rela menghabiskan 2 batu energi itu. Wanita itu tidak mengambil batu energi, dan dia malah bertanya, Tuan muda, apakah Anda dari Sekte Pedang? Yang Ye berkata dengan terkejut, bagaimana kamu bisa tahu? Wanita itu tersenyum manis ketika dia mendengar ini, dan dia berkata, Paman Lin dan aku melihatmu dengan murid kehormatan Sekte Pedang tadi. Petik 2. Ketika dia mendengar wanita itu, Yang Ye langsung mencapai pemahaman. Sebelumnya, dia sangat bingung dengan kesediaan wanita itu untuk membantunya. Sekarang, dia tahu itu karena dia adalah murid Sekte Pedang. Yang Ye membangkitkan kesan yang baik tentang wanita itu karena keterus-terangannya, dan dia segera berkata, tidak peduli apa, saya harus berterima kasih kepada Anda untuk saat ini. Petik 2. Itu hanya masalah sepele. Wanita itu tersenyum, dan kemudian dia berkata, Tuan muda, Anda datang untuk mengikuti ujian untuk menjadi Master Jimat juga. Yang Ye mengangguk dan berkata, aku datang untuk mencoba. Wanita itu berkata sambil tersenyum, senang mencoba. Anda akan dapat membiasakan diri dengan beberapa proses pembuatan jimat. Benar? Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Xiao Yuer. Petik 2. Yang Ye. Setelah beberapa saat percakapan singkat, Yang Ye menyapu aula dengan tatapannya, dan kemudian dia bertanya. Nona muda Xiao, mengapa tempat ini begitu sepi? Xiao Yuer menjelaskan, para Master Talisman cabang sedang mengolah atau mempelajari jimat. Biasanya,
kecuali cabang menderita serangan atau seseorang datang untuk mengambil ujian untuk menjadi Master Talisman. Jika tidak, Master Talisman ini akan mengunci diri di kamar mereka sendiri dan tidak pernah pergi. Petik 2. Mereka berkultivasi dan belajar dengan putus asa. Yang Ye berbicara dengan terkejut. Xiao Yuer berkata sambil tersenyum, tentu saja. Tidak hanya Talisman Masters yang harus berkultivasi, tetapi mereka juga harus mempelajari jimat juga. Selain itu, demi membeli bahan untuk membuat jimat, mereka bahkan harus menerima beberapa komisi. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat sibuk. Semua orang tahu bahwa Talisman Masters memiliki kekuatan, prestise, dan status yang hebat, namun mereka tidak tahu bahwa semua ini diperoleh melalui kerja keras Masters Talisman ini sendiri. Petik 2. Yang kamu mengangguk setuju dan berkata, memang. Orang-orang di dunia hanya dapat melihat kekuatan dan prestise di permukaan, dan mereka tidak dapat melihat kerja keras orang lain. Benar, prosedur macam apa yang ada selama tes? Petik 2. Xiao Yuer tahu bahwa ini adalah pertama kalinya dia datang untuk mengikuti tes, jadi dia segera menjelaskan. Sebenarnya, tidak banyak prosedur, dan peserta ujian dianggap telah lulus selama peserta ujian dapat membuat jimat kelas rendah. Membuat satu jenis jimat tingkat rendah memungkinkan seseorang untuk menjadi master jimat kelas 1, dan jika seseorang dapat membuat 5 jimat yang berbeda, maka seseorang dapat menjadi juru 5 jimat kelas 5. Talisman Masters yang berdiri di atas Grade 5 Masters Talisman harus dapat menuliskan objek. Adapun tingkat yang lebih tinggi, tidak perlu bagi kita untuk memikirkannya sekarang. Petik 2. Yang Ye mengangguk, dan dia berpikir dalam hatinya. Seperti yang dikatakan Baur, karena saya sudah bisa membuat 2 jenis jimat, maka saya dapat dianggap sebagai master jimat kelas 2. Ketika dia berpikir ke sini, Yang Ye bertanya, Nona muda Xiao, apakah kita benar-benar masih mempertahankan kebebasan kita setelah menjadi Talisman Masters? Xiao Yuer tersenyum dan berkata, ya, anggota asosiasi dapat dengan bebas bergabung dengan kekuatan apapun, dan mereka tidak harus tetap berada dalam asosiasi Master Jimat. Namun, mereka terikat oleh aturan asosiasi Master Jimat. Lagi pula, jika anggota organisasi tidak terikat oleh aturannya, maka itu pasti akan menyebabkan kekacauan. Petik 2. Profesi Master Jimat benar-benar profesi yang patut ditiru dan mengagumkan. Yang Ye berkata sambil tersenyum, Master Talisman tidak hanya memiliki status yang tinggi dan luar biasa, tetapi mereka juga dapat menikmati banyak hak istimewa, dan mereka bahkan memiliki kebebasan seperti itu. Itu jauh lebih baik daripada identitas murid dalam sekte. Petik 2. Xiao Yuer berkata, pada dasarnya, alasan profesi ini sangat tinggi adalah karena pengaruh Talisman Masters. Coba pikirkan, jika 2 orang di kultivasi yang sama bertempur, dan salah satu dari mereka menggunakan talisman kekuatan atau talisman strider, lalu apa hasil pertempuran itu? Jimat manapun yang dibuat oleh Master Jimat sering mampu membiarkan seorang profounder mengubah situasi pertempuran. Yang kamu tersenyum, dan kemudian dia melirik ke sekeliling sebelum dia bertanya. Nona muda Xiao, kapan tes akan dimulai? Gumpalan ekspresi tak berdaya muncul di matanya, dan dia berkata, kita mungkin harus menunggu sebentar lagi. Master Zhang mungkin sedang menuliskan sesuatu untuk pelanggannya. Tapi jangan khawatir, Tuan Zhang adalah orang yang suka kata-katanya. Karena dia mengatakan akan mengujiku hari ini, maka dia pasti akan meluangkan waktu untuk mengujiku. Yang Ye hanya bisa mengangguk ketika mendengar ini. Dia belum kembali secara langsung ke kota South Peace dan datang untuk mengikuti tes untuk menjadi Master Talisman karena dia ingin mendapatkan kartu truf lain untuk digunakan melawan klan Liu. Karena dia siap untuk mengakhiri permusuhan penuh antara keluarganya dan Liu Clan ketika dia kembali ke kota South Peace kali ini. 2 jam berlalu dengan cepat. Mereka berdua berbicara agak senang. Sebenarnya, harus dikatakan bahwa Yang Ye selalu bertanya ketika Xiao Yuer sedang menjelaskan. Meskipun Yang Ye dapat dianggap sebagai Master Talisman, dia tidak tahu apa-apa tentang asosiasi Master Talisman, sedangkan, Xiao Yuer sangat akrab dengan itu semua. Jadi, Yang Ye mengerti banyak hal melalui percakapan ini. Xiao Yuer memiliki kesan yang sedikit bagus tentang Yang Ye melalui ini juga. Karena meskipun dia adalah murid pedang sekte, Yang Ye tidak bangga sama sekali. Selain itu, dia bertanya begitu dia tidak tahu sesuatu dan dengan rendah hati meminta bimbingan padanya. Dia tidak bertindak seolah dia tahu sesuatu padahal dia tidak tahu. Ini membuatnya menjawab semua pertanyaan Yang Ye. Setelah mengobrol selama hampir 2 jam, seorang lelaki tua yang agak jorok muncul di aula. Pria tua itu tampak sangat tergesa-gesa, dan dia langsung berkata kepada Xiao Yuer, gadis kecil, ikut aku. Begitu dia selesai berbicara, dia bahkan tidak melihat ke belakang saat dia berjalan ke kiri. Ketika dia melihat pria tua jorok itu, Yang Ye tahu bahwa ini adalah guru jimat bumi, Tuan Zhang, yang dibicarakan oleh Xiao Yuer. Namun, penampilan Tuan Zhang ini benar-benar mustahil untuk dipuji. Xiao Yuer tersenyum pada Yang Ye dan berkata, Kakak Ye, ayo ikuti dia. Yang Ye mengangguk, dan kemudian mereka berdua buru-buru mengikuti Tuan Zhang. Mereka bertiga tiba di sebuah ruangan, dan di samping meja batu besar, tidak ada hal lain di dalam ruangan itu.
Ada banyak kertas jimat kosong dan beberapa botol batu giok berwarna putih yang berisi roh herb sap dan darah Dark Beast di atas meja batu. Pria tua jorok itu mengabaikan Yang Ye dan menatap Xiao Yuer ketika dia berkata, "Gadis kecil, jika kamu masih tidak bisa melewati waktu ini, maka kamu tidak bisa mengganggu saya lagi di masa depan. Anda harus mengerti bahwa saya benar-benar sangat sibuk." Xiao Yuer membungkuk ke arah pria tua jorok itu dan berkata, "Aku akan merepotkan Senior Zhang." Segera setelah dia selesai berbicara, dia menunjuk Yang Ye dan berkata, "Tuan Zhang, dia telah datang untuk berpartisipasi dalam ujian juga." Ketika dia mendengar Xiao Yuer, tatapan jorok sekali lagi memandang Yang Ye, dan dia menilai Yang Ye sebentar sebelum dia berkata, "Nak, siapa tuanmu?" Yang Ye dalam keadaan agak malu ketika dia mendengar ini karena dia tidak tahu nama kakek Bauer.